Ketika orang itu telah masuk pada kategori inabah, banyak baliknya sama Allah, maka dia jadikan Allah sebagai sandaran dalam setiap problem hidup dan kehidupan yang melanda dirinya. Dia mengalami sakit, dia langsung, saya lagi dicubit karena saya tidur. Orang tidur kalau pengen dibangunin susah, caranya diapain? Cubit. Ada barang dia hilang, mungkin jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur, tumbuhnya makin dikit makin banyak. Ini mau dibanyakin ya sama Allah, biarin dah. Atau mungkin saya ini ada yang kelupaan berzakat, ada yang salah ini. Sebab bila Allah ambil harta kita, di antaranya penyebabnya ada yang belum kita zakati. Jadi orang yang sudah melakukan inabah, dia buru-buru balik sama Allah, maka setiap ada problem yang menimpa dia, Allah dulu. Dan ini yang membuatkan ringan derita yang ada. Ini yang membuatkan ringan musibah yang terjadi. Kata Ibnu Athaillah pada bagian ini dalam kitab hikamnya, beliau menyatakan liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala wal mubli. Keyakinan Anda bahwa yang memberi cobaan dan musibah adalah Allah dapat meringankan beban derita yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa ijabatuhu bi an yubadira bil inabati ilallahi ta'ala. Adapun mengijabahnya ba'is qawi, yakni menyambutnya ba'is qawi, bi an yubadira, yaitu dengan bahwa ia bersegera. Halaman berapa? 22. Bil inabati ilallahi ta'ala, dengan kembali kepada Allah ta'ala. Wa yasduqa fil iqbal ala Allah, dan ia benar pada menghadap mendekat kepada Allah. Wala yatawana, dan tidak mengentar-entar. Wala yusawifu, dan tidak menanti-nanti. Wala yatabatta'a, dan tidak melambat-lambat. Wala yuakhiru, dan tidak menunda-nunda. Wa qad amkanathul fursatu falyantahizha, dan sungguh memungkinkan akan dia oleh kesempatan itu. Falyantahizha, maka hendaklah ia merebutnya. Wa futihalahul bab, dan telah dibukakan baginya pintu kedekatan dengan Allah. Falyadkhul, maka hendaklah ia masuk. Wa da'ahu da'i falyusri', dan memanggil padanya oleh yang memanggil, maka hendaklah bersegera.
Waliyahdar min ghadin ba'da ghadin, hendaklah ia menghindari daripada esok demi esok. Fa inna dzalika min amali syaitan, maka sungguhnya esok demi esok, menanti-nanti itu daripada perbuatan setan. Wal yuqbil, hendaklah ia menghadap. Wala yatasabbat, dan tidak melambat-lambat. Wala yata'allal, dan tidak beralas-alasan. Bi'adamil faraghi, dengan ketiadaan waktu luang. Wa adamis salahiyati, dan ketiadaan kepatutan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pertemuan ini masih membahas tentang ba'is qawi, yakni hidayah ma'unah. Mula-mula orang untuk dekat dengan Allah akan muncul di hatinya dorongan yang menggundahkan dia betapa hampanya hidup ini dan mesti dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kesadaran dalam jiwanya, pengen intim dengan Allah, pengen akrab dengan Allah, pengen mesra dengan Allah. Bilalah ada di dalam diri seseorang dorongan kayak begitu, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan ada 3 langkah yang harus dia lakukan, yaitu mempertebalnya, mengokohkannya, kedua menjaganya, menumbuh kembangkannya, dan ketiga menyambutnya. Maka pertemuan ini, kajian kita berbicara bagaimana cara kita menyambut hidayah ma'unah yang datang pada hati. Bagaimana cara kita menyambut ba'is qawi yang ada di dalam hati kita. Maka kata Imam Haddad, ada 2 instrumen cara kita menyambut hidayah ma'unah. Ada 2 instrumen cara kita melambai, menyambut, memenuhi datangnya daripada ba'is qawi di dalam jiwa kita. Yang pertama, cara menyambutnya adalah dengan al-inabah ilallah. Pertama, cara menyambutnya dengan buru-buru balik sama Allah. Inabah ilallah. Kembali kepada Allah. Inabah berbeda dengan taubat. Dia adalah ibadah pangkatnya lebih tinggi daripada taubat. Bila taubat adalah kembalinya orang kepada Allah daripada berbuat dosa menuju kepada ketaatan, inilah taubat namanya. Sementara inabah, kembalinya seorang hamba kepada Allah dari lalai menuju ingat.
dari hati yang lalai menuju hati yang konsen penuh kekhusyuan. Konsentrasi. Itulah inabah. Sehingga inabah adalah ibadah yang amat sangat agung. Dan inilah kunci kebahagiaan. Tanda orang itu mendapatkan bahagia bila ada al-inabah ilallah ta'ala. Inabah ini adalah ibadah yang sangat tinggi di mata Allah. Inabah adalah perilaku para nabi dan para rasul serta para ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahlul ma'rifat. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala puji Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang Nabi Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Kata Allah, Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Munib, inabah sifatnya, orangnya disebut munib. Munib itu orang yang kembali sama Allah. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, kata Allah, lah halim, sungguh dia seorang hamba yang amat sangat sabar. Allah, dia kembali sama Allah. Munib, dia buru-buru balik sama Allah. Munib. Jadi sur'atul inabah, sur'atul ruju' ilallah, itulah munib. Inabah itu kalau Allah suruh buru-buru, itu namanya orangnya munib. Kalau Allah udah nyuruh enggak pakai ntar. Sampai kadang cara aja enggak kepikiran. Saking buru-burunya melambai menyambut datangnya daripada hidayah dari Allah. Nabi Ibrahim di dalam Sahihul Bukhari dijelaskan bahwa manusia pertama yang khitan Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim nggak ada yang sunat, belum ada ajarannya, belum ada syariatnya. Khitan. Di zaman Nabi Ibrahim lah mula-mula ada ajaran namanya khitan. Maka dijelaskan dalam Sahih Bukhari, awwalu man ikhtatana Ibrahimul Khalil wa kana umruhu idzaka samanina sanatan wa kana bil qudum. Kata Nabi, mula-mula manusia yang khitan Nabi Ibrahim. Waktu itu umurnya 80 tahun. Siapa yang bilang alot itu? Begitu.
Ia datang perintahnya umur berapa? 80. Belum datang. Wa kana bil qadum, pakai kampak. Pakai apa? Kampak. Apanya? Alatnya. Alat apanya? Alat mengkhitan. Pakai apa? Pakai apa? Kampak. Jadi Nabi Ibrahim waktu motong itu menjerit. Menjerit, kesakitan. Sebagai tanda bahwa khitan itu sakit. Begitu. Lebih sakit daripada melahirkan, Bu. Khitan. Begitu. Sakitan khitan. Sebab perempuan bilang, waktu dia ngelahirin gua kapok, besok hamil lagi. Begitu. Tapi saya belum pernah dengar ada orang, ini mau khitan lagi nggak ini? Ini yang bener nih. Panji Karim mau khitan lagi. Kapok. Dan enggak mau lagi. Enggak kayak perempuan. Begitu. Dia bilang kapok, punya anak sakit, besok kembung lagi. Begitu. Bahkan sampai 6 begitu. Nabi Ibrahim sunat pakai apa? Kampak. Allah tanya sama Ibrahim, sakit Ibrahim? Sakit. Nanya dong, alatnya pakai apa? Begitu. Kamu kagak pakai nanya. Kata Nabi Ibrahim, saya itu kalau kau sudah nyuruh pengennya buru-buru, itu gelarnya munib. Sifatnya namanya inabah. Inabah. Buru-buru, nggak pakai nanti-nanti. Begitu. Kalau kita kebalik, kalau kita minta sama Allah, pengennya buru-buru. Tapi kalau Allah panggil lewat muadzin, hayya 'alas shalah, pengennya entar-entar. Tuh yang ngajinya. Gimana yang kagak ngajinya? Nah, begitu. Kalau Allah panggil entar-entar. Bang, udah adzan. Berisik amat, baru juga adzan, belum qomat. Lagi juga rumah gua nih, nempel sama masjid. Begitu jawabnya. Maka yang nempel sama masjid telat ke masjidnya. Emang begitu? Begitu. Itu kayak begitu, saudara. Maka Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah dengan inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Begitu dalam surat Hud. Bahkan beliau selalu berdoa. Setiap hari Nabi Ibrahim, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami bertawakal kepadamu. Kami berinabah. Kami cepat-cepat balik kepadamu. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Syuaib. Ini amalan para nabi, inabah. Maka ketika kita dikasih ini, satu nikmat besar dari Allah, maka kata kitab kita, wa ijabatuhu bi an yubadira bil inabati ilallahi ta'ala. Karena itu Nabi Syuaib alaihi salam menyatakan, wa ma taufiqi
illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah taufikku melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku kembali. Unib. Begitu. Jadi akhlak para nabi adalah inabah, yaitu kembali dengan cepat-cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Tuhan kami, kata Nabi. Kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku kembali dengan cepat-cepat. Jadi inabah, ibadah yang amat sangat agung, dan perilaku daripada para nabi dan para rasul serta para wali-wali ahlul ma'rifat. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang inabah, yang buru-buru kembali kepadaku. Maka cara kita menyambut hidayah ma'unah, yang pertama dengan kita inabah, buru-buru kembali, bersegera balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inabah adalah kunci kebahagiaan. Inabah adalah ibadah yang amat sangat luhur. Inabah adalah akhlak daripada para nabi dan para rasul, serta para wali-waliullah, ahlul ma'rifat. Inabah. Karena itu, disinilah orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang inabah, yang kembali dengan segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu telah masuk pada kategori inabah, banyak baliknya ama Allah, maka dia jadikan Allah sebagai sandaran dalam setiap problem hidup dan kehidupan yang melanda dirinya. Kalau orang sudah inabah ama Allah, udah balik sama Allah, maka segalanya dibalikin ame Allah. Semuanya balik sama Allah. Apa aja. Dia mengalami sakit, dia langsung, saya lagi dicubit karena saya tidur. Orang tidur kalau pengen dibangunin susah, caranya diapain? Cubit, tendang kakinya, bener nggak? Maka ditendang kakinya itu maknanya, dibangunin. Maka ketika kita lupa sama Allah, Allah kasih sakit. Maka orang yang sudah masuk pada kelas inabah, dikasih sakit sama Allah, oh berarti saya ini tidur. Maka ditendang kaki saya biar apa? Biar melek. Betapa ada orang ketika dia kagum
ama sesuatu, dia kata dari mulutnya, buset, buset, set dah, begitu. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga lagi. Ngomongnya buset. Nggak benar. Begitu. Begitu. Kalau dia bingung, dia tepok jidat, nggak bisa ngomong ya Allah. Bisanya ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Begitu. Begitu. Subhanallah. Ketika ada kagum, kagak bisa. Buset. Begitu. Begitu. Kalau ada hal yang terkejut, kelihatan biasa-biasa aja juga, hujan rintik-rintik, kok air naik, astaga, nggak bisa ngomong astagfirullah. Ini nggak ingat Allah, ingatnya astaga, ingatnya ya ampun, ingatnya buset. Yang kayak begini ini namanya orang tidur. Maka orang tidur biar dia melek, cubit. Biar melek, dicubit. Biar dia bangun. Maka Allah cubit tuh giginya yang udah 7 bulanan gak kambuh-kambuh. Baru dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Kata Allah, tuh sama malaikat. Kalau sudah cubit mau melek dia. Begitu. Maka orang yang sadar, kalau dia sudah dapetin inabah, segalanya dibalikin nama Allah. Ada barang dia hilang, mungkin jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur, tumbuhnya makin dikit makin banyak. Ini mau dibanyakin ya sama Allah, ya biarin dah. Begitu. Enggak kemudian kita lari ke dukun. Kata dukun, ini malingnya nih larinya kalau enggak ke utara, ke selatan. Kalau enggak ke selatan, ke timur. Kalau enggak ke barat. Itu enggak usah pakai dukun, saya juga bisa. Emang juga arah ada 4. Kalau enggak barat, timur. Kalau enggak utara, selatan. Begitu. Enggak kepake begitu-begitu. Udah balikin aja sama Allah. Atau mungkin saya ini ada yang kelupaan berzakat. Ada yang salah ini. Sebab bila Allah ambil harta kita, di antaranya penyebabnya ada yang belum kita zakati. Sehingga itu baliknya sama Allah. Gitu. Enggak begini, enggak begitu. Udah balik aja. Jadi orang yang sudah melakukan inabah, dia buru-buru balik sama Allah. Maka setiap ada problem yang menimpa dia, Allah dulu. Dan ini yang membuatkan ringan derita yang ada. Ini yang membuatkan ringan musibah yang terjadi. Kata Ibnu Athaillah pada bagian ini dalam kitab hikamnya, beliau menyatakan liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan Anda bahwa yang memberi cobaan dan musibah adalah Allah dapat meringankan beban derita yang ada. Allah. Kalau kita dicubit sama pacar kita, begitu dicubit, kira-kira sakit nggak ya? Halo, sakit nggak? Hah? Dicubit sama pacar, kira-kira sakit apa kagak? Kedengeran apa kagak ini? Dicubit sama pacar, kira-kira sakit apa kagak? Hah? Sakit nggak? Sakit. Tuh begitu tuh. Sakit, tapi dirasa apa enggak? Enggak. Berasa enak apa enggak? Enak. Sakit dohir, tapi jiwa enggak tersakiti. Begitu jiwanya. Aduh, minta lagi jiwanya. Aduhnya mau mulutnya. Kenapa? Karena hatinya sadar yang nyubit ini yang dia cintai. Yang ngasih ujian sama kita,
Yang kita cintai adalah Allah. Masa kita harus marah-marah? Bila kaki kita kotek-kotek, ini caranya Allah nganterin saya ke masjid. Coba kalau nggak kotek-kotek, saya jogging mulu jogging. Begitu. Udah bagus dah. Jadi selalu balik sama Allah dalam hidupnya. Inilah akhlak orang-orang yang inabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik sama Allah. Karena memang dunia ini negeri ujian. Begitu. Jadi ketika diuji, emang ada di dunia. Dunia adalah sekolah kehidupan. Yang namanya sekolah kudu ada ujian. Maka kita ada di sekolah kehidupan. Maka ada ujian hidup. Macam-macam ujian. Karena soal juga macam-macam. Ada yang ujiannya diomelin bininya mulu. Ada nggak bapak-bapak nih yang diomelin bininya? Oh nggak ada, alhamdulillah. Cuma nyengirnya ini nih, curiga, curiga. Ada yang ujiannya adalah anak, ada yang ujiannya adalah tetangga, ada yang ujiannya teman kantornya, ada yang ujiannya partner bisnisnya, macam-macam. Ada yang ujiannya muridnya, macam-macam. Itulah ujian. Dan memang dunia kayak begitu. Jadi biasa aja dalam hidup. Begitu, biasa aja. Innama hadhil hayatud dunya lahwun wa la'ib. Dunia ini main-main, bersendagurau, bersandiwara. Nikardila juga bilang begitu. Dunia ini panggung, sandiwara. Sandiwara itu enggak selamanya. Begitu. Ada the end, ada habisnya. Jadi yang namanya sandiwara. Jadi dunia ini tempat sandi. Karena tempat sandiwara, yang namanya bersandiwara, main lakon, itu biasa-biasa aja. Biasa, jangan terlalu serius. Hidup begitu. Hidup nih biasa-biasa aja. Begitu. Enggak punya duit, biasa. Biasa. Punya duit, biasa. Udah dunia mau biasa. Sehingga kalau kita kehidupan ini biasa, nanti enjoy aja. Begitu. Waktunya kita ibadah. Waktunya kerja. Waktunya arisan. Waktunya nongki. Oh iya begitu. Jadi hidup itu nyantai aja. Mau apa dilamunin. Begitu. Dia pensiun ngelamun. Mau ngapain? Orang dikasih waktu untuk ibadah. Mau kok dia stres. Ini bermasalah. Kemarin kan punya alasan diajak ngaji ibadah. Gua repot kerja. Lah sekarang pensiun. Gua kagak repot. Kagak repot kagak ngapa-ngapa. Jadi jangan kayak begitu hidup. Biasa aja. Jangan dibikin susah hidup. Dengan pensiun juga masih makan juga. Begitu. Kecuali pensiun kagak makan. Masih makan gak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Batagor? Siomay? Itu sih bukan orang susah. Kalau kayak begitu tuh nggak bener dia. Kalau ampe ngeluh mulu hidupnya, nggak ngerti dia. Man aksaror ruju ilallah bisur'ah kana Allahu subhanahu wa ta'ala mafza'ah fi jami'i nawazilihi wa balayahu. Bila mana kita sudah
balik benar-benar sama Allah. Allah jadikan sandaran dalam segala cobaan hidup. Udah balikin aja sama Allah. Saya sering bilang kalau ada orang ngerendahin kita, kita ucapkan dalam hati alhamdulillah, berarti kita udah tinggi dibanding dia, tandanya direndahin. Bila kita dikata-katain di belakang, alhamdulillah, berarti kita sudah di depan, tandanya kita diomongin di belakang. Begitu. Bila diperbincangkan kekurangan kita, alhamdulillah. Kekurangan kita aja menarik untuk jadi bahan obrolan. Apalagi kelebihan kita. Udah enak aja. Begitu. Enak aja. Begitu. Gitu. Loh, kenapa kamu begitu diomongin? Ya dunia. Kalau pengen gak diomongin mau jangan tinggal di Maharta, tinggalnya di Pondok Kacang Prima. Kalau di Pondok Kacang Prima mau nggak ada tetangganya yang ngomong, diem semuanya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Emang apa? Oh ya kuburan. Kalau bergaul sama yang hidup mau biasa. Biasa. Kalau bergaul sama yang hidup biasa. Begitu. Masalahnya yang ngomongin ini ngaji juga orangnya lagi. Waduh. Ya berarti dia belum inabah sama Allah. Belum balik. Kalau kita balik ngaji kan ada hasilnya. Masa ngaji nggak ada hasilnya? Begitu. Kalau dikasih makan kurus mulu. Ini kita patut menduga cacingan ini. Cacingan. Masa nggak ada perubahan makan? Kan begitu. Bila orang udah ngaji masih begitu mulu perilakunya. Ini cacingan. Belum dapat ini yang namanya ba'is qawi atau hidayah ma'unah. Belum. Sebab ini perlu. Dan kalau kita dapat, kudu kita perkokoh, pertebal, kudu kita rawat dan kita jaga, dan kudu kita cara menyambutnya pertama dengan inabah. Alangkah kita butuh kepada inabah ini. Untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita kudu balik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tanda-tandanya? Orang itu telah menyambut ba'is qawi dengan inabah ilallah. Yang dalam Al-Quran dijelaskan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsurun. Wa anibu ila Allah, balik kamu Allah. Waslimu, berserah diri kepada Allah sebelum azab itu datang kepadamu. Kemudian kalau nggak balik-balik maka tidak bakal diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rugi. Kita butuh ama inabah. Kita butuh ama balik ama Allah ini. Namanya disebut sur'atur ruju' ila Allah. Minal ghaflah ilal yaqadah. Inilah inabah. Apa tanda-tandanya? Bahwa orang itu telah menerima, mengiyakan datangnya hidayah. Sehingga dia telah memiliki perilaku inabah. Maka dia, tanda-tandanya adalah al-mahabbah. Dia bakal muncul kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Pengen dia balik sama Allah. Tandanya dia udah balik menyambutnya. Dia demen sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana demen sama Allah itu?
dia beramal soleh. Beramal soleh. Dia mematuhi perintah Allah. Dia menjauhi larangan-larangan Allah. Hidup tidak mau menaruh harapan kepada makhluk. Itulah tanda-tanda orang udah balik sama Allah. Adamur roja ilal khalqi. Memutuskan pengharapan daripada makhluk. Enggak mau. Meminta sama makhluk, enggak. Jeruk makan jeruk, enggak benar. Pengemis ngemis sama pengemis, kagak benar. Pengemis mau kudu ngemisnya sama orang kaya. Makhluk ngemisnya sama makhluk, enggak benar. Makhluk ngemisnya sama Allah yang maha kaya raya. Maka bila sampean ngalamin kesusahan hidup, jangan tinggal tu wiridan yang diajarkan para aulia-aulia Allah. Doa habis sholat. 4 kali jangan tinggal. Setiap sholat. 4 kali doa habis sholat. Baca tu Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. 4 kali setiap habis sholat. Jangan tinggal. Dohor 4 tu doa, asar 4, maghrib 4 kali, isya, subuh. Seminggu jangan putus. Allah bangkitkan dia punya jalan penghidupan. Enggak ngalamin stres. Sampai dia nyalain sekolah lah. Gua nyesel dulu zaman sekolah ngambil jurusan IPA. Mana ujiannya ekonomi mulu, ekonomi. Begitu. Gitu. Ujiannya apa? Ekonomi. Enggak nyambung. Oh iya enggak nyambung. Gitu iya, enggak nyambung. Gitu. Baca tuh 4 kali biar enggak ngalamin ujian ekonomi. Yang kayak begitu. Itu aurat. Saya santri-santri itu saya wajibin. Begitu. Baca. Jangan enggak habis sholat. Baca ente 4. Doain orang tua ente. Saya suruh bantu. Karena dia bocah. Begitu. Doain. Begitu. Biar dikasih jalan mudah. Begitu. Ini penting. Balik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kudu balik sama Allah. Jadi yang pertama, kita kudu buru-buru kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara kita menyambut hidayah ma'unah wa yasduqa fil iqbal ala Allah. Kita kudu sidqul iqbal. Kudu benar-benar mendekat kepada Allah. Bukan sekedar mendekat, keseriusan. Mendekat sama Allah. Kudu iqbal ala Allah. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah? 3 caranya. 1, ta'allumul ilmi syar'i. Dia kudu ngaji. Belajar ilmu-ilmu agama. Karena bagaimana kita mau dekat sama Allah bila kita tidak tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Dan kalau pengen tahu kudu ngaji kita. Maka kalau kita pengen sidqul iqbal ala Allah, kita kudu ngaji. Ngaji. Jangan tidak ngaji.
surga isinya orang bertakwa. Dan orang tidak bisa bertakwa kalau tidak menjalankan perintah, menjauhi larangan. Orang tidak bisa menjalankan perintah kalau tidak ngaji, tidak tahu mana perintahnya. Orang gak bisa menjauhi larangan Allah kalau tidak ngaji, karena dengan ngaji tahu mana larangan-larangan itu. Maka kudu ngaji. Jangan gak ngaji. Begitu. Kudu ngaji. Karena ngaji min alamati sidqil iqbal at-ta'allum bil ilmi syar'i. Di antara tanda kita memiliki keseriusan mendekati Allah, ngaji. Dengan ngaji kita tahu ini perintah. Oh, saya sholat masih salah. Saya udah nyalain Allah aja, ternyata saya sendiri salah. Oh, saya nyalain Allah aja, ternyata saya juga salah. Begitu. Itulah muncul inabah. Begitu. Balik sama Allah. Dengan menuntut ilmu. Kedua, hifdzul awqat. Yakni memanage waktu, mengatur waktu, mengalokasikan waktu, mengorganisir waktu. Dia kelola benar-benar waktunya. Sebab waktu itu adalah hakikat umur kita. Dan umur itu kayak gunungan es. Es menggunung, dipakai habis, kagak dipakai habis. Umur dipakai ngaji, habis, kagak ngaji, habis. Habis juga. Begitu. Maka dia jaga tuh waktu dengan benar. Dikelola, diatur. Waktunya diatur, dijaga. Bagaimana dia menjaga waktu? Ya diatur dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dengan cara dia harus punya wirid. Wirid. Apa aktivitasnya? Jam sekian sampai jam sekian pergi ke pasar Maharta. Enggak boleh lebih. Karena yang mau dibeli juga itu lagi. Begitu. Habis itu pulang masak. Habis itu ngedraс Quran saya jam sekian. Harus ada begitu. Namanya mengorganisir waktu. Memanage waktu. Mengatur waktu. Jam berapa kita siap baca sholawat. Jam berapa kita siap baca Quran. Dalam setiap harinya. Jam berapa kita siap baca istighfar. Saban hari. Ini harus diatur. Kalau enggak, waktunya bakal menguap. Habis saja. Gitu. Enggak berasa, tahu-tahu tua aja. Begitu. Padahal umur tuh udah banyak. Begitu. Tapi ngakunya muda mulu. Begitu. Ini kan enggak benar. Yang kayak begitu. Ini harus di-manage waktu. Caranya kasih. Aktivitas apa? Silahkan. Begitu. Kata Habib Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu ta'ala an, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak ada wiridan kayak kunyuk. Tahu kunyuk nggak? Apaan? Iya nggak punya wirid. Begitu. Hidup begitu aja. Habis salam sholat. Allah melantas jalan. Nggak ada yang dia baca. Lah, dia mau ngapain? Begitu. Ngapain? Inilah hifdzul awqat. Dan orang-orang yang sukses itu karena pandai memanage waktu. Sehingga hidupnya bermakna dan bermutu.
Waktu dijaga. Gitu, diatur. Jam berapa saya siap berdua-duaan dengan Allah, curhat sama Allah. Nggak usah pakai bahasa Arab. Pegel ngapalnya. Bahasa kita aja. Di sejadah. Nggak usah pakai kudu dihafal yang jadi puyang-puyang. Ini duduk di sejadah. Kita ngomong, ya Allah, saya ini kan hamba-Mu ya Allah. Begitu. Saya ini hamba-Mu, si anu ya Allah. Padahal agamanya bukan Islam, enggak ngikut Nabi. Kau bagi rezeki juga ya Allah. Saya kan Muslim ya Allah, moga keislaman saya Kau terima. Ya Allah, yang non-Muslim aja Kau bagi rezeki. Ya Rabb, saya bagi dong. Beras ya Rabb, beras. Ya pakailah. Pakai bahasa kita. Ngobrol tuh. Enak. Nggak usah banyak-banyak, 15 menit aja. Coba. Ngomong aja sendiri. Di sejadah, punya wudhu, ibu-ibu pakai mukna. Ngomong. Kayak sama orang tua kita di depan kita. Omongin aja. Keluhin. Dan itu ngeluhnya dapat ganjaran. Gede banget. Ini namanya sidqul iqbal. Keseriusan mendekat Allah. Ngomong aja. Saya kalau ziarah ke orang-orang soleh dengan teman-teman, sudah zikir panjang bahasa Arab, pasti pakai bahasa Indonesia saya. Begitu. Ya Allah, saya ziarah ke wali ini. Ya Allah. Kenapa? Biar ngerti. Begitu. Yang diminta tuh apa? Sama Allah. Begitu. Yang diminta. Begitu. Dari ujung sana sampai ujung sana pada nangis. Satu yang diminta. Urusan duit. Begitu. Ini urusan toko. Ini urusan utang. Ini urusan tanah belum laku. Ini urusan muanya. Bayaran bocah, ya duit juga ujungnya. Ya tinggal langsung aja. Sama Allah nggak usah pakai diputer-puter panjang kayak begitu. Langsung aja, ya Allah, duit ya Allah. Udah begitu aja. Apa susahnya? Pakai pura-pura. Sampai nuduh orang lagi tuh orang hubud dunia. Lo hubud dunia. Yang di otaknya duit mulu. Bener nggak? Ini yang paling penting. Hidup bukan begitu dalam hidup. Biar kita paham. Ini ngaji akhlak. Yang ketiga, kudu banyakin ibadah sunat. Banyakin baca Quran. Banyakin baca solawat, banyakin baca istighfar, banyakin baca la ilaha illallah, yang banyak. Jadikan wiridan. Ibu kalau bisa solawat udah diwirid 100 habis sholat, bener nggak? Tuh begitu, artinya sehari semalam 500 paling minim, di luar itu kan 3.100. Istighfar dapetinlah 500 sehari semalam. Yang pendek aja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Salawat udah yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Udah 500 sebentar. 500 paling 5 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 7 menit. 5 ditambah 7 baru 12 menit. Begitu. Baca tuh la ilaha illallah 500 sehari semalam. Jangan tinggal. Begitu. Baca tasbih yang bisa aja. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dah barkah hidupnya. Karena untuk menjaga waktu.
Menjaga waktu daripada bengong, udah puter aja tasbih jadi. Begitu. Putar. Untuk menuju apa? Menuju keseriusan dekat dengan Allah. Bila kita sudah menyambut datang tuh yang namanya hidayah ma'unah, maka jangan dientar-entar, jangan dinanti-nanti, jangan dilambat-lambat, jangan ditunda-tunda. Kesempatan tidak datang dua kali, sehingga ketika kesempatan datang, ambil segera. Waqad amkanatul fursat falyantahizha. Bila pintu udah dibuka, buru-buru masuk. Begitu. Bila udah dipanggil, buru-buru datang. Jangan pakai entar, jangan sampai besok, entar kalau udah pensiun, entar, kalau. Karena kalau adalah ungkapan dari setan. Setan itu kalau sedekah pakainya kalau saya proyek goal, kalau sehat, kalau udah nggak usah pakai kalau. Jadi Tuhan pakai tumbal, begitu kan kurang ajar. Yang kayak begitu, udah sedekah aja seperak. Begitu ada kotak amal tuh, isi aja, jangan pakai nanti kalau. Begitu tuh, kalau mulu yang nggak jelas. Ini adalah nggak benar. Sebab itu min amali syaitan, maka kita jangan pakai alasan cari waktu luang, tapi kita harus benar-benar meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang, tapi kita kudu meluangkan waktu. Nungguin kita luang waktu, bagaimana untuk kita ngaji, nggak bakal ngaji-ngaji. Tapi karena kita meluangkan, mananya meluangkan tuh menyiapkan waktu, maka keburu kakinya melangkah menuju majelis ilmu. Begitu. Kenapa? Karena meluangkan waktu. Kalau cari waktu luang nggak ketemu. Makanya kadang saya tuh suka kasihan sama orang-orang ngaji tuh kalau kurang sabar. Ketika temannya diajak, bang ngaji yuk. Sorry, gua lagi repot. Itu kan jawaban yang kurang ajar. Dengan jawab dia gua repot, maknanya nih yang pada ngaji nih pengangguran semuanya. Kurang ajar enggak? Sian saya. Begitu. Semua juga repot, tapi meluangkan waktu. Begitu. Meluangkan waktu. Kalau kagak bakal ketemu. Baru bakal ketemu kalau udah di ngajiin. Begitu. Maka ngajilah sebelum di ngajiin. Begitu. Disinilah yang namanya hidayah ma'unah, cara melambai dan menyambutnya. Dengan ini selesai itu bacaan. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kembali ke bab sholat. Mohon penjelasan Pak Kiai. Dalam satu riwayat bahwa baginda Rasul kalau sholat subuh itu bacaannya as-sajadah dan ad-dahr, sehingga di sana terdapat sujud tilawah. Dalam satu riwayat lagi yang dijelaskan di Fathul Mu'in bahwa kita tidak dibenarkan, atau kata lainnya makruh lah, kalau kita sholat menyengaja membaca surah yang ada sujud tilawahnya. Berarti di sini kita ada dua masalah, yang satu lagi disunahkan, yang satu lagi tidak boleh menyengaja. Mohon bimbingan Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
di setiap subuh Jumat, subuh hari Jumat, sunat membaca rakaat 1 Alif Lam Mim As-Sajadah dan rakaat 2 membaca surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sunat ini membaca ini setiap Jumat pagi. Bagaimana jika ada orang awam lalu meyakini wajib saking setiap Jumat pagi membacanya Alif Lam Mim Sajadah dan Ad-Dahr. Biarkan orang awam itu mengata wajib, enggak apa-apa. Artinya terusin kita kalau Jumat pagi membaca Alif Lam Mim Sajadah yang di dalamnya ada sujud tilawah setiap Jumat pagi. Sebab nabinya istiqomah membaca itu. Namun di luar Jumat pagi, begitu. Jangan makruh menyengaja-nyengaja membaca surat yang ada sujud tilawah, dohor, sengaja-sengaja. Kalau yang hafal Quran kan emang dia derasanya sampai situ, namanya dia udah rutinnya, sengaja-ngaja. Shot Isya, kata kita, ini mau shot Isya ya, nanti saya mau baca ayat yang ada sujud tilawah. Ini yang dimaksud makruh yang dalam Fathul Muin itu. Begitu, di luar Jumat subuh. Jumat subuh. Adapun Jumat subuh itu bertahan. Hatta dikata bagaimana orang awam nanti punya pikiran wajib, biarin tuduhan orang awam. Enggak usah dihirauin. Yang penting Jumat subuh sujud tilawah. Ayat 15-nya itu apa itu? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Allahu Akbar. Sujud. Enggak bisa bacaannya udah yang sujud salat aja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Jadi 3 kali. Bangun lagi. Allahu Akbar. Lanjutin. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an dan seterusnya. Jadi apa yang dikata makruh menyengaja-nyengaja membaca ayat yang ada perintah sujud tilawahnya di luar Jumat subuh. Adapun Jumat subuh terus membaca itu setidak-tidaknya kalau dia enggak sempat bacanya sabbihis amahal ataka hadithul ghasyiyah. Jangan sampai ganti. Jadi tidak bertabrakan antara menyengaja-nyengaja ini maksudnya di luar Jumat subuh. Adapun Jumat subuh mah tetap sunat membaca ayat yang ada perintah sujud tilawah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kalau kita baca Quran itu kan dari awal sampai juz 30 tuh ketemu surat Sajadah itu. Artinya kita baca Quran biasa tuh. Iya. Terus kalau ketemu ayat itu kita sujud juga apa gimana? Sujud juga. Sujud juga dengan rukun sujud yang 7 dari mulai niat sujud tilawah yang dibarengkan dengan takbir, 2 takbiratul ihram yang di dalamnya di hatinya ada niat sujud tilawah, 3 sujud 1 kali, 4 tumakninah dalam sujud agar muncul tumakninah, baca aja tasbih dah 3 kali, begitu. Kalau sajadah wajilladzi khalaqu takut nggak hafal, kudu ngapalin puyang zaman sekarang ngapal begitu.
Udah subhanallah aja, nggak apa-apa. Habis itu bangun dari sujud. Begitu. Habis itu salam. Habis itu tertib. Begitu. Qurannya geser. Allahu Akbar. Di hatinya aku niat sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Sujud Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi. 3 kali. Allahu Akbar. Langsung duduk tasawuf akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjutin baca Qur'annya. Begitu. Begitu. Namanya. Oh iya namanya. Kalau begitu bukan sujud tilawah. Namanya sujud-sujudan. Enggak ngikuti ajaran berarti. Dia. Oh baru tahu. Ya itulah pentingnya kita ngaji bunda. Begitu harus bersyukur sama Allah. Itu begitu. 7 rukunnya. Enggak boleh yang 7 ini enggak ada. Kudu ada 7 ini. Di samping itu kudu punya wudu, nutup aurat. Kayak sholat. Sujud tilawah. Begitu. Pokoknya rukunnya. Betul. Kalau kita kemudian mau sujud malas atau kebetulan lagi enggak punya wudu, kita dengar doang, teman kita baca wasjud waqtarib disuruh sujud, kita enggak punya wudu, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallah 4 kali. 4. Jangan kurang dari 4. Iya baik. Wallah. Mohon penjelasannya, apakah aman bagi seorang anak bila orang tuanya berwasiat kepada anak, tapi wasiat orang tuanya itu tidak dilaksanakan oleh anaknya? Jadi bagaimana seorang anak bila menghadapi orang tuanya punya wasiat dan wasiat itu belum dijalanin atau tidak dijalanin oleh anaknya? Ama anak ini berdampak apa tidak? Begitu kira-kira ya. Maka dilihat wasiat ini apa. Begitu. Kalau wasiat itu bakal melanggar perintah Allah, justru lebih aman bagi anak untuk tidak menjalankan. Lo jangan jual tuh tanah yang di atas maharta tuh. Sebab itu tanah orang. Kita jangan paksa, pengen jual aja. Ini melanggar perintah Allah. Jadi wasiatnya apa? Kalau orang tuanya wasiat nanti, bila saya nggak ada umur, adek lo tuh yang bontot, kalau khitan, lo nanggep jaipongan ya. Begitu. Pakai sonhore. Begitu. Ini wasiat. Jadi dilihat wasiatnya bagaimana. Kalau wasiatnya itu bakal melanggar perintah Allah, jangan kerjakan. Contoh, biar yang lebih sering aja. Kalau contoh-contoh tadi enggak sering, mungkin ada. Begitu. Kata orang tuanya, Tong, Neng, kalau baba atau enyak mati nih ya, lo nanti warisannya bagi rata ya. Begitu tuh. Warisannya bagi rata. Jadi dia wasiat kepada anak-anaknya supaya yang laki 1, perempuan 1. Ini wasiat. Dijalanin atau tidak? Dilihat. Wasiatnya bapak ini nginjek Al-Quran enggak? Begitu. Kira-kira nginjek Al-Quran enggak? Nginjek. Maka anaknya jangan jalanin. Kalau pengen bapaknya masuk surga, lo bapaknya mau nabrak Quran, dia diinjek-injek firman Allah, dia mau jalanin juga. Itu sama dengan anak kurang ajar nyeburin bapak ke neraka. Begitu. Ini nggak benar. Kalau masih hidup kita jadi anak, protes. Bah, jangan pakai wasiat kalau abah kayak begitu. Bagi aja sekarang.
Kalau masih hidup, bah, kudu sama. Saya nih laki, kasih 2. Adik saya, empok saya yang perempuan kasih 2. Kalau abah kasih 1 dosa, abang injak Quran. Karena masih hidup. Kalau masih hidup kudu sama. Kalau udah mati, harta kita dicabut seluruhnya oleh Allah. Kepemilikan kita sebagai amanat dari Allah dicabut oleh Allah dengan kita kagak ada nyawanya. Maka karena milik Allah, walaupun negara masih milik si anu itu negara, tapi agama milik Allah, maka yang bagi Allah ikuti Quran. Bila bapaknya wasiat bakal melanggar Al-Quran, maka anak jangan penuhi itu, karena kalau penuhi maka anak rela menyebabkan bapaknya kecebur ke neraka. Begitu, dan itu namanya anak durhaka dan kurang ajar. Maka lihat wasiat itu melanggar agamakah atau tidak. Contoh, kalau nanti bapak mati, nanti lo hajiin ya. Begitu bapak ini wajib haji. Begitu cuman gara-gara bapak ya dulu meleng, pikir masih muda. Ternyata pas tua harta tuh dagangan tuh rugi habis, jadi bapak belum haji. Nanti lo hajiin, ini wajib dijalanin. Kalau begitu, maka dilihatlah wasiat itu melanggar syariat atau tidak. Kalau melanggar, jangan. Begitu. Wallahu a'lam. Segini aja. Sebab yang nemuin saya udah goyang-goyang.